bilang, kamu jangan sok-sokan deh. Kamu beli beras aja masih ngutang. Aku memang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi itu bukan berarti kamu sebagai istri pantas untuk merendahkan suami kamu di depan orang lain. Karena kehadiran dia mengundang fitnah di keluarga ini. Aku kecewa sama kamu. Kamu gak bisa bahagiain aku. Aku salah. Aku mau sama kamu karena tampang kamu. Tapi apa? Kita hidup miskin loh, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Aku tuh merasa terhina. Kalau karir aku itu lebih tinggi daripada kamu. Mara, aku minta maaf. Aku akan cari kerja lebih giat lagi meskipun pendidikan aku nggak setinggi kamu. Aku capek punya suami kayak kamu. Dan sekarang kamu pengen aku berhenti kerja. Kamu pikir dong, kita mau dapat uang dari mana? Kamu bisa nyamain gaji aku. Amara, jangan marah seperti itu sama suami kamu. Malah seharusnya saya minta maaf sama Arun, suami kamu. Ya karena kesalahpahaman. Aku siap loh ninggalin anak sama suami aku demi kamu. Kalau perusahaan tempat saya kerja itu sudah menjadi milik aku akan nikahin kamu. Baru kamu bisa dari dia. Banding official, program ini tayangkan dari kejadian data yang ditayangkan kembali. Banding the official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Ya aku harus rumah sakit sekarang, Mas. Kalau terjadi apa-apa sama anak ini, aku gak akan pernah maafin kamu, Mas. Iya, tunggu sabar. Mana tunggu, aku udah hubungin bidanku. Maaf ya Pak, saya terlambat. Ayo cepat. Sepertinya memang istri Bapak sudah waktunya mau melahirkan. Ayo Pak, cepetan, Bu. Sabar. Amara, anak kita laki-laki. Tapi aku gak mau anak laki-laki, Mas. Aku maunya anak perempuan. Mara, kamu ini ngomong apa sih? Anak itu kan pemberian Allah. Laki-laki atau perempuan sama saja. Lagi pula, kalau anak laki-laki kan, kalau dia besar nanti, dia bisa jagain kamu kalau aku lagi nggak ada. Justru karena dia laki-laki, aku takut dia miskin kayak kamu, Mas. Kamu tahu nggak sih? Kamu nggak bisa bahagiain aku. Aku tuh nggak butuh tampang kamu. Yang aku butuhin, yang anak ini butuhin itu uang. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam mimpi. Apa lagi sih? Kamu gak kasihan sama anak kita? Kamu cari cara dong supaya bisa bawa dia ke rumah sakit. Ya tapi gimana? Aku nggak punya uang. Kamu cari cara, kamu usaha. Amara, gimana keadaan Dino? Hah? Sudah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit. Iya, Ayo, kita ke rumah sakit kan? Ayo dong, Mas. Kamu kenapa diem aja, Ayu? Kenapa masalah biaya udah nggak usah dipikirkan. Biar saya nanti yang bayar. Arul, ayo cepat. Ayo. Ayo, Arul. Mungkin ya. Nino sudah ditangani dengan baik. Masih kayak gitu. Pak Gunawan, Ya, terima kasih atas pertolongan Bapak untuk Nino. ya sama-sama, Rul. Ya sudah, kalau gitu aku permisi dulu. Makasih, Pak. Kamu kok kelihatannya mesra banget sih sama bos kamu? Aku ini sekretaris kesayangannya Pak Gunawan. Ya, kita udah kayak kakak beradik. Aku merasa ada sesuatu antara Amara dan Pak Gunawan ya. Kita dari mana, Bu? Di dalam aja, Mas. Ayo, silakan. Kita kan nggak pesen kulkas. Itu kulkas siapa? Kulkas baru. Jangan-jangan salah kirim lagi. Enggak salah kirim. Itu tuh hadiah dari Pak Gunawan. Hadiah? Maaf, Bu, tanda tangannya. Oh ya, boleh dong. Makasih ya. Ya, Bu, ini satu lagi paketnya. Ada lagi. Nino, ini kayaknya buat kamu. Wah, keren banget. Semua ini makin nggak wajar. Kalau gitu, kami permisi ya, Bu. Oh iya, makasih ya Mas ya. Sudah terima ya? Suka nggak? Suka Om, Nino suka? makasih Om. Iya, sama-sama sayang. Pak Gunawan, makasih ya. Kita suka banget hadiahnya. Udah, nggak usah pakai terima kasih seperti itu. Oh ya, Rul, boleh kita bicara sebentar?
Boleh marah ya? Silakan. Ada yang ingin saya sampaikan pada kamu. Saya berniat untuk merehab rumah ini. Kamu lihat sendiri kan, ventilasi rumah ini tuh kurang bagus. Ditambah juga nanti saya berniat untuk membeli jet pump supaya nanti airnya lebih bagus dan tidak ada lagi jentik-jentik nanti di belakang. Ya takutnya kan nanti Nino sakit lagi demam berdarah seperti kemarin. Dan juga saya berniat untuk memindahkan Nino ke sekolah yang jauh lebih baik, yang sistem pendidikannya itu lebih tinggi, supaya dia lebih semangat lagi belajar dan lebih pintar. Maaf Pak, tapi saya... Udah, saya tahu. Soal biaya ya. Sudah, kamu nggak usah mikirin itu semua. Pokoknya nanti semua itu saya yang atur, saya yang bayar, ya. Kamu nggak usah memikirkan soal itu, termasuk soal pekerjaan. Kalau misalkan nanti kamu lagi kosong pekerjaan kamu sebagai kuli di proyek sana, ya kamu boleh kerja di kantor saya, ya. Jadi OB atau bantu-bantu bersih kantor saya, ada masalah kok. Itu bisa diatur. Saya tidak bisa menerima kebaikan Bapak. Ini terlalu berlebihan. Amara itu sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Ditambah kinerjanya di kantor saya itu bagus sekali. Jadi kalau misalkan kamu menolak bantuan dari saya agak bingung. Kenapa ya? Ada apa? Saya nggak suka kalau ada orang lain yang mengatur keluarga saya. Begitu ya? Kalau gitu saya rasa Amara sudah salah pilih seorang suami. Aku yakin kalau Amara dan Pak Gunawan lebih dari sekedar seperti kakak adik. Kok sepi ya? Pak, maaf, Bapak siapa ya? Saya suaminya Amara, sekretaris di sini. Ibu tahu nggak Amara kemana? Amara lagi keluar, Pak, makan siang sama bos. Bu, apa mereka sering makan siang bareng? Iya, Pak. Malah saya sama semua karyawan di sini menyangkanya kalau Amara itu pacaran sama bos. Apa Ibu tahu kemana mereka makan siang bareng? Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Biasanya mereka makan siang di sini. Makasih ya, Bu. Hei, Amara. Hei. Kamu jangan sedih seperti ini. Hei. Everything's gonna be okay. Sudah dulu. Jangan sedih lagi. Amara! Mas, apa sih, Mas? Pak Gunawan. Saya berterima kasih atas semua kebaikan Bapak. Tapi mulai sekarang, saya minta Bapak tidak mendekati istri saya lagi. Dan kamu berhenti dari pekerjaan kamu di perusahaan Pak Gunawan. Ikut aku. Stop. Aku udah bilang loh sama kamu. Gak ada apa-apa di antara aku sama Pak Gunawan. Bohong. Emangnya kenapa? Kalau emang hubungan kita kayak kakak adik. Aku cuma curhat kok sama dia. Dan aku nangis. Emang kenapa salah? Aku nangis kenapa? Aku capek. Aku capek punya suami kayak kamu. Kamu gak habis pikir ya? Semua perlengkapan aku. Tas, makeup, sepatu. Bahkan sampai biaya sekolah Nino itu juga aku loh. Dan sekarang kamu pengen aku berhenti kerja. Kamu pikir dong, kita mau dapat uang dari mana? Kamu bisa nyamain gaji aku. Amara. Cukup. Jangan marah seperti itu sama suami kamu. Ya, jangan. Malah seharusnya saya minta maaf sama Arun, suami kamu. Ya, karena kesalahpahamannya. Maafkan saya. Dan mengenai kalau misalkan kamu mau mengundurkan diri dari perusahaan, silakan, tidak ada masalah. Kamu tinggal mengajukan surat pengunduran diri aja. Selesai kok. Oke? Jangan ada marah lagi, oke? Bos kamu. Bos.
Sampai jam segini Amara kok belum pulang. Amara, kamu udah makan belum? Aku udah nyiapin makanan buat kamu. Aku nggak lapar. Amara, tunggu. Kamu masih marah ya sama aku? Kurang jelas ya kalau aku marah sama kamu. Apa lagi sih? Aku mau minta maaf sama kamu. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu loh. Kamu nggak suka kan aku sukses. Aku tuh merasa terhina kalau karir aku itu lebih tinggi daripada kamu. Kamu gak usah pura-pura cemburu sama aku dan Pak Gunawan. Udah bilang sama kamu berkali-kali kalau gak ada apa-apa di antara kita. Mara, aku minta maaf. Aku akan cari kerja lebih giat lagi meskipun pendidikan aku gak setinggi kamu. Kamu jangan cemberut dong. Gini deh, kamu gak perlu mengundurkan diri. Kamu akan aku izinin tetap kerja di sana. Kamu dengar baik-baik ya. Dengan atau tanpa izin kamu, aku akan tetap kerja. Mas, aku lega banget loh. Jadi, aku tuh gampang banget bohongin suami aku. Jadi aku pura-pura marah, pura-pura sedih. Sampai akhirnya dia percaya loh kalau hubungan kita itu cuma kakak beradik aja. Jadi kamu gak usah khawatir. Kamu itu selain cantik, juga pinter ya ternyata. Terus kamu ngasih hadiah apa dong? Kamu mau apa? Saya kasih semuanya. Arul mana? Oh, itu Pak, lagi ngaduk Pak. Rul. Iya Pak? Ada apa Pak? Tadi saya lihat istri kamu di taman. Tapi sama laki-laki lain. Bapak salah lihat kali. Nggak mungkin lah, Rul. Pak, saya izin dulu sebentar ya Pak. Iya. Permisi ya. Benar-benar keterlaluan Amara. Dia udah ngebohongin dan ngehianatin aku. Amara! Mas Arul! Mas! Mas Arul! Kakiku! Ih, kamu tuh gimana sih? Lagian kamu ngapain pakai acara kesini segala? Kan jadi gini kaki kamu. Aduh, Mas! Gimana nih? Yaudah kita ke rumah sakit aja ya. Kita ke rumah sakit, ayo. Kakiku. Kakiku. Kenapa sulit sekali digerakkan? Ayah! Nino. Kaki ayah kenapa? Ayah kecelakaan. Tapi nggak apa-apa. Nanti juga ayah sembuh kok. Kamu gak usah khawatir ya, ayah gak apa-apa kok. Ibu mau ngomong sebentar ya sama ayah. Kamu keluar sebentar gak apa-apa? Ya, kamu keluar sebentar ya. Ini semua gara-gara kamu. Waktu aku mergokin kamu sama bos kamu di taman. Kayaknya itu aja ya yang bisa kamu bahas. Aku udah bilang kan sama kamu. Terus sekarang gimana? Kamu kayak gini juga gara-gara ulah kamu. Dan sekarang kamu gak bisa kerja. Kita mau makan apa? Kamu gak usah khawatir. Aku yang kerja. Aku akan cari kerja apapun kondisi kakiku. Tapi yang penting, kamu sama bos kamu itu gak boleh ketemu lagi. Atau kalau enggak, aku akan gugat pisah kamu. Aku gak boleh pisah dulu sama dia. Mas, kamu kapan sih mau nikahin aku? Aku siap loh ninggalin anak sama suami aku demi kamu. Kalau perusahaan tempat saya kerja itu sudah menjadi milik aku, iya, aku akan nikahin kamu. Tapi kan kamu tahu,
Sampai saat ini perusahaan itu masih menjadi milik mertuamu. Tapi sampai kapan sih aku harus nunggu? Sabar. Sabar dong. Ya, pokoknya gini. Sementara ini, kamu jangan pisah dulu dari Arul, suami kamu. Kenapa? Kalau secara resmi, perusahaan itu sudah atas nama aku. Baru kamu pisah dari dia. Enggak. Kita nggak bisa pisah segampang itu, Mas. Aku udah kerja keras buat keluarga kita dan kamu seenaknya pengen selesai gitu aja? Enggak. Jangan lupa bayar hutang kamu. Karena kali ini, uang yang saya keluarkan untuk biaya perawatan kamu. Sebenarnya aku pengen banget pisah sama Mas Arul. Kalau aja Mas Gunawan udah berhasil dapat warisan mertuanya itu. Mas, gimana kalau aku kerja seumur hidup sama kamu? Untuk lunasin utang-utangnya. Seumur hidup? Oke, seumur hidup ya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakimu kenapa, Rul? Kecelakaan, Pak. Sebenarnya saya pengen kerja lagi, Pak. Saya mohon, Pak. Mana mungkin kamu bisa kerja dengan kondisi seperti ini? Kalau gitu, saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ditagih uang sekolah. Ayah usahain secepatnya bayar ya. Sekarang ayah masak apa? Nino, maafin ayah ya. Kalau kamu mau makan, kamu mesti nunggu ibu pulang. Aku udah nggak tahan ya. Lapar banget. Ya udah kalau gitu, kamu nunggu di rumah ya. Ayah pergi ke warung dulu. Iya ya. Udah nih. Bu, boleh ngutang beras, mie instan sama telur dulu. Tapi bayar jangan lama-lama ya. Udah sebentar, saya ambil. Amara, sekretaris bos besar yang waktu nolongin Nino sakit demam berdarah itu kan? Kok ibu tahu? Betul, kamu harus hati-hati. Namanya sekretaris cantik, punya bos kayak gitu, ujung-ujungnya jadian, terus nikah. Makasih ya Bu, saya akan bayar secepatnya. Jangan lama-lama. Iya. Ya, minyak ya. Ayo. Santai aja. Jangan lupa bayar hutang kamu. Karena kali ini, itu hanya berupa pinjaman. Nino. Enak banget, Om. Kamu habisin. Jangan kasih mama ya. Pak Gunawan, berapa hutang saya? Tolong saya minta rinciannya, truk dan sebagainya. Apa kamu bilang? Bayar utang? Kamu nggak salah dengar. Aduh, kamu jangan sok-sokan deh. Kamu beli beras aja masih ngutang. Amara, aku memang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi itu bukan berarti kamu sebagai istri pantas untuk merendahkan suami kamu di depan orang lain. Dia nggak boleh sering-sering kesini, karena kehadiran dia mengundang fitnah di keluarga ini. Harul, kalau jadi orang miskin, jangan belagu. Biasa aja. Jadi, coba deh. Andai saja kamu nurut sama saya, hidup kamu akan jauh lebih nyaman. Kamu harus ingat itu. Jadi biasa aja. Ya? Ya Allah, berikanlah kesembuhan supaya hamba bisa kembali ikhtiar, mencari rezeki yang halal dan bisa menafkahi keluarga hamba dan terbebas dari hutang. Dan yang terpenting ya Allah, berikan istri hamba hidayah agar rumah tangga kami selalu tentram. Kok kamu kesini nggak bilang-bilang dulu sih? Hah? Biar aku nggak tahu kelakuan kalian kayak gini, gitu. Nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma mau kasih tahu kamu, kalau Papa meninggal hari ini karena serangan jantung. Papa meninggal? Hah? Sally? Yes. Ini berita yang sangat baik. Akhirnya mertuanya Mas Gunawan meninggal juga. Salah siapa? Siapa? Semoga aja rumah ini jadi punyaku setelah pisah sama Arul nanti. Sudah ketemu dengan Ibu Sally? Sudah, Pak. Ngapain kamu Mas bobo dia? Ya nggak apa-apa dong sayang. Selain dia asisten saya, dia juga kan sekretaris pribadi. Jadi, ya mungkin aja ada masalah administrasi yang harus diselesaikan dengan cepat. Jadi nggak ada masalah kan kalau misalkan dia mendengar pembacaan surat wasiat dari Papa. Ya kan sayang? Bagaimana Bu Seri? Dibacain aja Pak. Kalau begitu, silakan duduk. Biar waktunya cepat aja langsung aja dibacakan. Papanya Seri dalam surat wasiat menyatakan bahwa seluruh harta warisan berupa rumah, perusahaan, dan aset lainnya akan diserahkan seluruhnya kepada Seri. Cuma itu? Ya. Nggak ada yang lain, Pak? Ini apa-apaan, Sir? Masa saya
selama ini sudah mengurus perusahaan papa, saya nggak dapat apa-apa, gimana sih? Ya percuma dong. Semuanya aneh banget. Bukannya selama ini papanya Bu Sherry itu percaya sama Pak Gunawan? Kata siapa papa percaya sama Mas Gunawan 100%? Ada rumor yang beredar di kantor, kalau suami kamu itu sering keluar dengan sekretarisnya. Tapi papa pernah juga lihat di CCTV, sering masuk ke ruangan Gunawan. Aku nggak nyangka Mas Gunawan mengkhianati aku. Karena Amara juga sudah punya keluarga. Tapi paling tidak, kamu harus hati-hati. Awasi terus gerak-gerik Gunawan. Kata siapa dia percaya? Saya datang ke kantor dan memergoki kalian itu juga karena papa. Sekarang kamu pilih, Mas. Aku nggak mau pisah sama kamu dan membiarkan kamu menikah sama dia. Tapi kalau kamu tetap nekat nikah sama dia, kamu nggak akan dapat apa-apa. Senangnya ayah lihat kamu rajin. No, menurut Nino, Om Gunawan itu kayak gimana sih? Om Gunawan baik, suka beliin aku mainan, sepatu, sama makanan. Kamu mau punya ayah kayak Om Gunawan? Gak mau, aku maunya ayah aja. Kan Om Gunawan cuma teman ibu. Aku gak mau kalau Om Gunawan jadi ayah aku. Tapi Om Gunawan kan baik, jadi kamu juga harus nurut ya sama Om Gunawan. Kamu harus mau kalau di sekolah yang lebih baik sama Om Gunawan. Iya, aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin kaki ayah. Ibu, Nino jangan sekarang. Mungkin ibu capek, butuh istirahat. Mas, kamu jangan diam aja dong. Sherry itu memberikan pilihan yang sangat sulit buat kita. Buat aku terutama. Apa kita putus? Putus? Kamu mau hubungan kita putus? Hubungan kita sudah sejauh ini loh. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Pokoknya kita nggak boleh selesai di sini. Aku nggak suka Mas Gunawan hianatin aku. Mobil aku kenapa nih? Aduh, udah meluk. Mama, ini Mbak. Mbak. Benturan di kepalanya cukup keras sampai pembuluh darahnya pecah. Dan saat ini kondisi Bu Sherly koma. Kira-kira berapa lama dok sampai Ibu Sherly bisa sadar lagi? Tidak bisa diprediksi, Pak. Kita hanya bisa menunggu dan berdoa. Terima kasih dok ya. Mas, ini adalah sebuah pertanda kita bisa bersama sebentar lagi. Ya, kamu benar. Ini buat kamu. Apa ini? Baca aja. Karena kamu mau pisah. Kenapa kamu mau ninggalin aku sekarang? Kamu mau tahu kenapa? Aku kecewa sama kamu. Kamu gak bisa bahagiain aku. Aku tuh salah. Aku mau sama kamu karena tampang kamu. Tapi apa? Kita hidup miskin loh, Mas. Bahkan aku pengen sesuatu yang simpel banget. Aku pengen lahiran di rumah sakit, tapi kamu malah bawa aku ke bidan. Aku ini sekretaris bos besar. Tapi kita rumah cicilan. Kamu pikir aku gak malu depan orang? Aku udah muak sama kamu dan aku akan bawa Nino pergi dari sini. Aku udah gak punya apa-apa. Dan Nino adalah satu-satunya milikku yang paling berharga. Kamu gak boleh ambil dia. Kamu mau kasih makan dia apa emangnya, Mas? Kamu mau sama Nino terus gimana uang sekolah dia, Mas? Kamu ke warung aja masih ngutang. Aku mau buat Nino pergi dari sini. Aku gak mau tahu. Aku capek sama kamu. Marah. Aku capek. Aku gak mau lagi di sini. Mana sih, Mas? Kita mau pergi ke rumah yang lebih besar daripada rumah ini. Kok yang ada ajak? Kamu jangan khawatir. Kita mau pergi ke rumahnya Om Gunawan. Aku gak mau ke rumah Om Gunawan. Mulai sekarang, kamu gak usah panggil lagi Om Gunawan. Kamu panggil aja Papa. Ayahku cuma ada satu. Berapa hutang saya? Tolong saya minta rinciannya. Aduh, kamu jangan sok-sokan deh. Kamu beli beras aja masih ngutang. Ikut ibu ya. Enggak. Nino kan anak baik. Dengar ya, ikut sama ibu. Nino, ayo Nino, ayo kita pergi dari sini. Nggak mau, Ma. Nah, ayo. Nggak. Kamu jangan gini dong sama Mama, ayo. Ayo, bukan minta. Ayo, bukan minta. Ayo. Maaf Nino, ini semua demi masa depan kamu. Nggak mau. Nino, please, Nino dengerin Mama dong. Nino, ayah sayang sama kamu, Nino. Mas, aku heran. Kenapa sih perempuan
ini sampai sekarang nggak meninggal juga. Kalau dia masih ada, kapan harta itu akan jadi milik kita? Sabar dong. Hah? Kamu yang sabar. Gak usah marah-marah seperti ini. Nanti saya yang urus. Bu Sherly sudah sadar. Sayang, kamu sudah sadar. Senang sekali kamu sudah sadar. Syukurlah. Saya minta tolong selidiki penyebab kecelakaan saya. Tolong selidiki semuanya, mulai dari suami saya ya. Baik, Bu Sherly. Kamu bicara seperti itu sih? Kamu mencurigai saya? Nggak mungkin dong sayang. Saya ini kan suami kamu. Kalau kamu curiga dengan setiap orang ya, misalkan di ruangan ini ya, mungkin yang patut kamu curigai ya Amara. Kamu nuduh aku? Ya kan selama ini kamu ingin menikah dengan saya. Tapi niat kamu tidak bisa terlaksana karena apa? Karena istri saya masih hidup. Iya kan? Kamu lihat sendiri kan? Ya nggak mungkin dong sayang. Kalau gitu, kamu pecat dia besok. Saya pasti akan pecat dia kok. Besok saya pecat, ya? Kalau sampai Sherly sembuh, Mas Gunawan pasti nggak akan nikahin aku. Sedangkan proses perpisahan aku sama Mas Arul udah berlangsung. Bahkan rumah yang kami tinggalkan itu bayarnya pakai uang Bu Sherly. Aku harus gimana? Rul. Iya, Pak. Saya salut sama kamu, Rul. Dulu tuh saya sempet ragu dan kamu tuh nggak boleh lagi datang ke sini. Tapi ternyata kinerja sama loyalitas kamu tuh bagus. Lagian ini kan demi menghidupi diri saya, supaya saya bisa makan. Kenapa, Rul? Banting, angkat. Diangkat. Apaan sih? Seenak-enaknya kalian keluarin barang saya. Kami hanya menjalankan perintah dari Bu Sherly. Ini rumah saya. Pak Gunawan sendiri yang beliin rumah ini buat saya. Bukan cuma perintah Bu Sherly, tapi perintah Pak Gunawan juga. Kamu gak usah khawatir. Kita bisa pulang ke rumah Bapak. Kamu jangan sedih lagi ya. Kita kan udah mau nyampe rumah. Ya, sayang ya. Ada aja musibah ya. Ada apaan lagi sih? Ini ada apaan sih? Ini kan rumah saya. Ngapain rame-rame di sini? Syukurlah Bu Amara pulang. Pak Arul kecelakaan di tempat kerja, Bu. Ayah! Ayah kenapa? Nggak apa-apa. Ayah cuma sakit sedikit. Nino, ayah kamu itu pahlawan. Dia sudah nyelamatin Om. Kalau nggak ada papamu, Om pasti yang celaka. Makasih ya, Rul. Sama-sama, Pak. Ini ada sedikit santunan dari saya dan teman-teman pekerja. Aduh, Pak. Mudah-mudahan bisa bantu pengobatan kamu. Saya jadi nggak enak sama Bapak dan teman-teman. Saya jadi nyusahin. Tapi makasih banyak ya, Pak. Makasih ya. Oh ya, karena masih banyak pekerjaan, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu masuk kamar gak apa-apa? Iya, Bu. Amara, ngapain kamu kesini? Nggak salah aku khawatir sama kamu. Ya kan aku dengar kamu kecelakaan. Lagian siapa lagi yang mau jagain kamu? Aku kan masih istri kamu. Beneran? Alhamdulillah. Aku senang banget kalau kamu benar-benar sudah berubah. Tapi bos kamu itu gimana? Aku sama bos aku tuh udah putus kok. Kayaknya dikasih uang santunan ya. Pegang-pegang ya. Bu. Itu dong, Bu. Beras 10 kilo. Ntar dulu nih, ini mau bayar apa mau ngutang? Jangan cuma pesen doang. Mie instan 5 bungkus sama telur setengah kilo aja. Ujung-ujungnya ngutang lagi. Ya lah Ibu, Ibu kayak baru kenal aja sama kita. Utang-utang yang kemarin lunasin dulu, baru ngutang lagi. Yaudah. Nih. Ini ada uang, susah banget sih buat bayar utang aja. Bentar ya. Baru aja punya uang udah habis lagi buat bayar utang. Ini Mbak, nanti berasa diantar ya ke rumah. Makasih. Ya. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi semua cobaan ini. Jadikanlah keluarga hamba sakinah, mawadah, warahmah. Dan semoga ibu sama ayah akur lagi ya Allah. Ayah bersyukur banget punya anak seperti kamu. Apa-apaan sih kamu, Nino? Kenapa ini apa-apaan sih? Selamat tiup lilinnya sekarang juga. Ada hadiah spesial buat ibu. Buat aku? Iya dong. Apa ya isinya? HP, tas branded, jangan-jangan emas. Kalian ini bisa aja. Aku udah gak kuat lagi dengan kondisi kayak gini. Udah kue murahan, kado juga murahan.
Kalau sama Mas Gunawan, aku minta mobil aja pasti langsung dikasih. Ibu kenapa sedih? Ibu pasti terharu. Ibu ke kamar bentar ya. Ibu kenapa lagi ya? Kan ayah tadi udah bilang, ibu pasti terharu saking senengnya. Yaudah, nih. Amara, kamu ngapain kesini? Bahaya tau. Kita kan sudah gak ada hubungan apa-apa lagi, Mara. Tolonglah Mas, boleh nggak kasih aku uang? Kenapa kamu bicara soal seperti itu sama aku? Hah? Kita kan udah putus, Mara. Aku tuh udah nggak tahan sama suami aku. Begini ya, terus terang, saya masih suka sama kamu. Saya masih ingin ketemu sama kamu. Tapi nggak bisa, sayang. Karena ada Shirley. Ini bahaya, jangan dong. Kalau kamu masih suka sama aku, harusnya kamu kasih aku uang dong. Gimana sih? Ya udah. Sudah. Segini aja dulu ya. Kasih ya. Akhirnya aku dapat juga. Ya, lumayan bisa dipakai buat shopping atau jalan-jalan. Ini dia Pak orangnya yang udah memotong kabel rem mobil saya. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudari. Atas tuduhan, saudari sudah memotong rem mobil saudari saya. Maaf Pak, Bapak pasti salah Pak. Saya nggak tahu apa-apa tentang kabel rem loh Pak. Nanti saudari jelaskan di kantor. Lagian Pak, saya nggak mungkin loh ngelakuin hal seperti itu Pak. Ada-ada aja deh. Pak Nyoman. Siapa? Bawa dia. Pak, aduh Pak. Kok ibu belum pulang? Ayah juga khawatir. Mendingan kamu tidur duluan ya. Selamat malam. Ngapain kamu kesini? Saya kesini ingin membicarakan bisnis sama kamu. Ya, bisnis? Tunggu sebentar ya. Saya mempunyai tawaran menarik untuk kamu. Ya, saya pikir ini sangat mustahil bagi kamu untuk menolak tawaran ini. Saya memegang cek yang nilainya sangat luar biasa. Saya juga akan memberikan kamu rumah baru yang jauh lebih bagus dari ini. Ini semua akan jadi milik kamu. Ya, tapi harus ada satu syarat. Syarat? Ya, kamu mau bekerja sama. Kerja sama macam apa yang kamu maksud? Begini, kamu lihat nilainya? 5 miliar. Ditambah penawaran saya tadi, ini semua akan jadi milik kamu. Asal kamu mau memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu bahwa pada saat terjadi kecelakaan pada Shirley, Amara sedang berada di luar rumah. Itu aja kok. Bagaimana? Ini kesempatan kamu, kesempatan kita. Kamu tuh balas dendam dan saya ingin sekali memenjarakan dia. Ya, walaupun sebenarnya bukan Amara yang melakukan itu. Ingat, 5 miliar, rumah baru dan sekolah untuk Nino. Coba saudari ceritakan kronologis kejadian. Saya nggak pernah potong kabel rem itu, Pak. Jangan bohong deh kamu. Saudari Amara, pada saat kejadian, saudari berada di mana? Saya ada di rumah saya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kebetulan saya membawa seorang saksi, Pak. Bisa memberikan kesaksian karena diperkirakan pada saat terjadinya sabotase terhadap rem pada kendaraan istri saya, dia bisa memberikan kesaksian bahwa pelaku itu tidak ada di rumahnya. Dia adalah suaminya Amara dan dia bisa memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian Amara itu tidak ada di rumah. Mas, kamu bisa jelasin ke mereka, Mas. Mas, aku ada di rumah kan, Mas? Iya kan, Mas? Amara istri saya memang sering berbuat kurang baik sama saya. Bahkan dia sudah mengkhianati saya. Dia udah ngebohongin dan ngehianatin aku. Amara! Jadi kamu dendam sama aku? Gitu? Kamu mau aku masuk penjara, Mas? Kamu tega sama aku, Mas? Ada sesuatu yang mesti Bapak dengar. 5 miliar ditambah penawaran saya tadi, rumah dan sekolahnya itu. Ini semua akan jadi milik kamu. Asal kamu mau memberikan kesaksian palsu bahwa pada saat terjadi kecelakaan pada Shirley, Amara sedang berada di luar rumah. Itu aja kok. Ini juga bisa menjadi bukti kalau Pak Gunawan yang sudah melakukannya. Awas kalian. Pak Gunawan, kenapa Gunawan? Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah salah, Mas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk aku. Dan lagi pula, aku memang miskin. Aku belum bisa ngebahagiain kamu. Aku menyesal, Mas. Tapi setidaknya aku punya tampang. sorry, maksudnya aku nggak punya apa-apa. Tapi segala hal yang aku miliki, semuanya buat kamu.
Dan ini nggak pernah berubah sejak dari pertama kali kita ketemu. Jangankan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup hidup tanpamu. Jangankan seminggu, hanya sedetik pun. Aku dong. Kasih ya. Aku bersyukur dan senang banget perubahan sikap kamu. Ini semua berkat kamu loh, Mas. Kamu tetap setia dan percaya sama aku. Pokoknya aku janji, Mas. Aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan aku gak akan pernah ngecewain kamu sama Nino lagi. Ibu, mulai sekarang akan tetap di rumah aja. Karena ibu akan berhenti kerja. Ibu bisa fokus sama Nino dan menjadi istri yang lebih baik lagi untuk kamu, Mas. Makasih ya sayang. Tapi sebenarnya apapun keputusan kamu, mau kamu tetap bekerja ataupun enggak, aku akan tetap dukung kamu. Yang sekarang ini akan membuat keluarga kita semakin bahagia dan harmonis. Yes. Amin, amin. Kamu ya, Mas, yang tega mau celakain aku. Setelah kamu ngianatin aku harap sekarang kamu membusuk di penjara selamanya. Ini semua akibat amarah. Si perempuan penggoda itu, kamu sadar gak sih? Saya tidak mau menderita sendirian. Maksud kamu apa, Mas? Kamu, saya tahu. Wah. Ini semua gara-gara amarah. Semoga aja ada yang mau beli ya baju ini. Ya, ini Bu, saya mau nawarin baju-baju. Bagus loh Bu, bajunya dilihat tuh Bu. Oh gitu ya Mbak, tapi maaf ya Mbak, saya nggak berminat. Ya, nggak apa-apa, makasih ya Ibu ya. Mau aku jual kemana lagi ya bajunya? Apa-apa nih? Lepasin! Lepasin! Saya mau menawarkan kamu jadi mandor di proyek ini. Memangnya Bapak mau kemana? Saya ada proyek besar di luar kota, Rul. Saya percaya kamu bisa pegang proyek ini. Ayo. Makasih banyak ya Pak. Saya janji, saya akan bekerja lebih baik lagi. Bagus. Halo? Amara? Diam kamu! Diam! Amara, kamu kenapa? Sepertinya ada yang terjadi sama dia. Ada apa, Rul? Istri saya, Pak. Tadi saya dengar dia teriak, terus ada laki-laki yang nyuruh dia diam. Jangan-jangan istri kamu diculik, Rul. Saya izin mau nyari istri saya dulu, Pak. Iya. Ini sih, Pak. Hati-hati ya, Rul. Ini semua karena kamu. Sekarang aku jadi janda. Gara-gara kamu udah menggoda Mas Gunawan. Dan dia tergoda. Bahkan sampai dia berani mau mencelakai aku dan aku hampir mati. Aku tahu aku salah. Dan aku mau minta maaf sama kamu. Kamu pikir minta maaf aja cukup? Aku nggak tahu aku harus ngomong apa lagi sama kamu. Tapi sejujurnya, bukan aku yang menggoda suami kamu duluan. Tapi suami kamu. Dan di saat itu aku terpaksa. Gak usah lama. Tunggu sebentar. Mau gak jadi pacar saya? Saya kan udah punya suami sama anak, Pak. Saya naikkan 3 kali lipat loh. Boleh nggak? Saya minta waktu untuk berpikir. Tapi jangan lama-lama. Gak mungkin kamu terpaksa tapi kamu menikmati semuanya. Iya. Tapi sejujurnya, berjalannya waktu aku mulai menikmatinya. Dan aku tahu aku salah. Tapi aku nggak pernah ada niat untuk mencelakai kamu. Amara! Amara, kamu di dalam! Oke, aku akan maafin kamu. Tapi suami kamu yang harus menanggung semuanya. Apa ini? Amara! Amara! Bu, bangun Bu. Permisi Pak. Bisa Pak Harul ikut saya sebentar? Nino, kamu temenin ibu ya? Iya. Pak Harul, apakah Pak Harul ingin kasus ini dilanjutkan ke proses hukum? Lagian saya juga udah puas kok. Balas dendam semuanya. Dan sekarang saya nggak peduli kalau harus dipenjara. Saya sebenarnya nggak ada dendam sama kamu. Tapi karena sepertinya kamu tidak menyesali perbuatan kamu, proses hukum harus tetap berjalan, Pak. Nino, ayah mana Nino? Di depan Bu sama polisi. Kamu bisa antar ibu ke depan ya sayang? Saya mau ketemu suami saya, Sus. Mara? Aku mohon ya Mas. Kamu jangan tuntut Mbak Shirley. Aku mau hidup kita tenang. Aku capek Mas. Aku udah banyak salahnya sama dia Mas. Kamu mau maafin dia ya? Kamu yakin, Mara? Iya. Jadi aku mohon kamu cabut tuntutannya. Pak,
saya cabut tuntutan hukum saya. Kalau begitu kami akan segera mengurus surat pencabutannya. Sudah sekian lama di dunia. Selesai. Terus nanti besok ada bahan baku ya? Hey! Waduh, udah besar nih. Aku juara kelas loh. Beneran? Iya. Keren banget. Wah. Ayah bangga banget sama kamu. Aku punya hadiah loh buat kamu. Hadiah? Kamu baca ya. Kamu hamil? Iya, aku hamil. Sebentar lagi Nino akan punya adik, Mas. Alhamdulillah. Istriku memang pernah melakukan kesalahan, namun tak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Karena manusia bisa berubah kalau mau berusaha. Memaafkan itu menghapuskan dendam, dan meminta maaf itu mencegah dendam tumbuh. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Meski istriku kini hanya menjadi ibu rumah tangga, yang terpenting aku bisa berkumpul bersama keluarga, hidup sederhana, tanpa dendam, iri dan dengki dalam diri kami. Karena itulah kunci kebahagiaan berumah tangga yang sebenarnya.